Ke depan, baik KPK, Kejaksaan maupun kepolisian betul-betul bisa bersinergi sehingga tidak ada celah dan ruang bagi koruptor. Publik Lembata sempat dibuat penasaran kenapa Bupati Kabupaten Lembata Eliezer Yance Sunur belum juga diperiksa oleh penyidik Tipikor Polda NTT. Padahal Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTT telah memberi petunjuk ke penyidik Polda NTT untuk juga memeriksa Yance Sunur terkait kasus dugaan korupsi proyek Awal Lolong yang merugikan negara 1,4 miliar berdasarkan hasil audit BPKB NTT. Namun rasa penasaran publik Lembata itu akhirnya terjawab. Namun anehnya, ia memberi kabar bahwa Polda NTT sudah periksa Yance Sunur bukan diinformasikan oleh Direktorat Krimsus Polda NTT, melainkan oleh JPU Kejati NTT dan Bareskrim Mabes Polri. Dan kepastian telah memeriksa Yance Sunur itu disampaikan oleh Dirtipidkor Mabes Polri, Brigjen Pol Joko Purwanto yang didampingi Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Agus Andrianto saat menerima kunjungan aktivis Aliansi Rakyat Bersatu Lembata atau ARBL di ruang kerja Kabareskrim Mabes Polri di lantai 17 di Jalan Runojoyo, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Juni 2021. Kepada kuasa hukum ARBL Jakarta, Matias Juni Purap SH, Kordum ARBL Jakarta, Heri Tanatawa Purap, Korlap ARBL Jakarta, Coki Askara Tulela, Brigjen Joko menegaskan bahwa Yance Sunur sudah diperiksa oleh penyidik Polda NTT. Sehingga mari kita sama-sama menantikan proses selanjutnya. Kami sangat konsen dengan kasus Awal Lolong yang sedang bergulir di Polda NTT. Kami sudah sampaikan kepada Kapolda NTT bahwa jangan coba-coba ikut bermain dalam kasus-kasus hukum yang terjadi di NTT, ujar Brigjen Joko. Sementara itu, Komjen Agus Andrianto mengatakan pertemuannya dengan aktivis ARBL merupakan perintah langsung Kapolri. Polri sekarang harus cepat merespons semua laporan dan keluhan-keluhan dari semua elemen dan lapisan masyarakat. Bapak Kapolri sebenarnya berniat untuk bertemu secara langsung dengan ARBL Jakarta. Namun karena kesibukan beliau dalam menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, akhirnya kami diperintahkan untuk mewakili, kata Jenderal Bintang 3 tersebut. Heri Tanatawa menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Kabareskrim dan Dirtipidkor karena berkenan menerima kehadiran mereka. Kedatangan kami pada hari ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari aksi ARBL Jakarta pada tanggal 25 Juni 2021 yang lalu. Kami merasa resah karena terindikasi bahwa Polda NTT main mata dengan Bupati Lembata dalam kasus Awal Lolong. Kasus yang sudah menetapkan 3 orang tersangka ini terkesan mandek padahal fakta dan barang bukti kerugian ada di depan mata, jelas Heri Tanatawa. Kata Heri, indikasi itu semakin kuat ketika informasi bahwa Bupati Lembata sudah diperiksa namun entah di mana pemeriksaan dilakukan. Dan hal yang mengherankan adalah keterangan tersebut didapatkan dari JPU Kejati NTT. Kenapa informasi tersebut tidak datang dari Polda NTT? Di mana prinsip equality before the law? Apakah Bupati Lembata adalah orang yang spesial di mata hukum? Apakah memeriksa Bupati Lembata adalah hal yang sakral? Kami meminta agar Mabes Polri bisa membantu kami dan lebih konsentrasi untuk menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di NTT, khususnya di Lembata, karena terindikasi terlalu banyak rekayasa hukum yang terjadi di Lembata. Pemda Lembata mendapat opini WTP dari BPK, tapi faktanya keadaan Kabupaten Lembata sangat memprihatinkan. Hampir tidak ada hal yang bisa dibanggakan dari Lembata, kecuali bupati yang secara pribadi memiliki resort mewah di pinggir pantai yang bernama Kuma Resort. Di akhir diskusi dengan Kabareskrim memerintahkan secara lisan kepada Dirtipidkor Mabes Polri agar lebih konsentrasi untuk selesaikan kasus Awal Lolong yang sedang ditangani Polda NTT.